Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai dua buah bangun yang sebangun dan dua buah bangun yang kongruen. Dua bangun yang sebangun syaratnya ada dua, yaitu yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Kemudian untuk syarat dari dua buah bangun yang kongruen, satu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Baiklah, mari kita lihat soalnya. Perhatikan gambar di bawah. Ini adalah gambar trapesium, ya, trapesium PGML atau bisa dari manapun kita menyebutnya, bisa kita sebut juga trapesium LM juga boleh. Maka kita sepakat ini kita beri nama trapesium PGML. Kemudian titik NO, garis NO itu adalah garis yang membagi trapesium. Kebetulan ini PO dan L itu sama, berarti ini di tengah-tengah. Ya, ini di tengah-tengah. Kita akan menentukan berapa panjangnya garis NO. Oke, kita lihat. Jika sebuah trapesium kemudian ada garis yang sejajar dengan PG dan LM, maka kita pakai rumus ini. Rumusnya adalah NO, ya. NO itu sama dengan PG atas ini, PG kali bagian sisi yang bawah, berarti atas kali bawah, berarti PG kali LO, berarti PG kali LO ditambah kemudian bawah ini LM, ini LM kali bagian yang atas, berarti LM kali OP, berarti LM kali OP. Dibagi kedua bagian ini kita jumlah, yaitu LO tambah OP, yaitu LO tambah OP. Berikutnya panjangnya NO sama dengan PG nya adalah 8, LO nya adalah 5, kemudian LM nya adalah 24, kemudian OP nya juga 5, kemudian penyebutnya adalah LO tambah OP. LO tambah OP berarti 5 tambah 5, maka panjangnya NO sama dengan 8 kali 5 adalah 40, 24 kali 5 adalah 120, dan 5 tambah 5 adalah 10, maka NO sama dengan 40 kali 120 adalah 160 dibagi 10, maka panjang NO adalah 16, ya. Panjang NO adalah 16, maka jawabannya adalah B, ya. Panjang NO adalah 16 cm. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah. Ini sama dengan soal yang pertama, yaitu gambar dari trapesium, tetapi yang ditanyakan beda. Tadi yang ditanyakan adalah garis tengah, garis yang dari tengah ini. Sekarang yang ditanyakan adalah sisi TO. Kita lihat panjang TO belum diketahui, yang lain diketahui, maka rumusnya sama. Kita pakai rumus RS ini. RS itu rumusnya adalah seperti tadi, bagian yang atas TO kali bagian bawah, berarti TO kali PS, berarti TO kali PS ditambah bagian yang bawah, bawah ini kali bagian yang atas, berarti alas ini kali bagian yang atas, berarti PG kali ST, berarti PG kali ST dibagi PS tambah ST, bagi PS tambah ST. RS nya diketahui, RS nya adalah 10, berarti 10 sama dengan TU nya belum diketahui, kita tulis lagi. PS nya adalah PS itu 8, kemudian PG adalah 20, kemudian ST adalah 6, maka PS nya itu 8, ST nya adalah 6. 10 sama dengan TU kali 8 itu 8 TU, berarti angkanya di depan, berarti 8 kali TU ditambah 20 kali 6 adalah 120,
dibagi 8 tambah 6 adalah 14 ya, dibagi 14, maka 10 kali 14 ya, berarti 14 itu kita pindah ke kiri menjadi kali 8 TO tambah 120. Berikutnya kita pindah tukar tempat, berarti 8 TO tambah 120 sama dengan 10 kali 14 adalah 140. 8 TO sama dengan 140. 120 pindah ke kanan dikurangi 120, maka 8 TO sama dengan 20. TO sama dengan 20 dibagi 8, panjang TO adalah 20 bagi 8 adalah 2,5 ya. Berarti panjang TO adalah 2,5 cm. Jawabnya adalah C. Soal berikutnya, diketahui dua buah layang-layang, yaitu ada layang-layang ABCD dan layang-layang EFGH ya. Layang-layang ABCD dan layang-layang EFGH. Jika kedua layang-layang tersebut kongruen, ya, kongruen itu sama persis, maka besar sudut H adalah titik-titik. Kongruen itu syaratnya dua ini, sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Dengan demikian sudah terlihat sangat jelas kalau sudut D itu adalah 60 dan sudut H itu bersesuaian letaknya, maka kita lihat ini cukup mudah bahwa sudut D itu sama dengan sudut H ya. Sudut D sama dengan sudut H. Dengan demikian sudut D-nya diketahui 60 derajat. 60 derajat itu sama dengan sudut H. Berarti sudut H adalah 60 derajat. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor soal keempat. Perhatikan gambar trapesium di samping ya. Ini ada trapesium siku-siku namanya ya. Ada trapesium siku-siku PQRS, yang kanan trapesium siku-siku LMNO, atau kalau kita beri nama dari sini berarti MLON ya. Memberi nama itu bebas asal berputar. Kalau misalnya dari atas ya SR HP boleh, atau PS RH boleh, atau PH RS boleh. Berarti memberi nama itu dari mana bisa, yang penting itu harus berputar. Oke, kita lihat. Kedua bangun memiliki sifat kongruen ya. Trapesium PQRS ya. Ini adalah simbol dari sama dan sebangun ya. Ini simbol dari sama dan sebangun. Sama dan sebangun itu disebut dengan kongruen ya. Kalau sama dengan saja itu berarti sama. Kalau simbol yang atas itu adalah sebangun. Kalau digabung menjadi sama dan sebangun. Sama dan sebangun itu disebut dengan kongruen. Trapesium PQRS sama dan sebangun atau kongruen dengan trapesium LMNO, sehingga besar sudut R adalah titik-titik derajat. Oke, kita lihat. Trapesium PQRS ya. Trapesium PQRS, maaf ya, trapesium PQRS, sudut P diketahui ini 90 derajat, berarti sudut P itu siku-siku berarti 90 derajat. Kemudian sudut S juga siku-siku, kotak itu siku-siku berarti 90 derajat. Kemudian sudut H itu adalah 75 derajat. Kita ditanya sudut R itu berapa, belum tahu. Oke. Pada segi 4 ya, pada segi 4 apapun itu jumlah keempat sudutnya harus selalu 360. Berarti pada segi 4 apapun, segi 4 apa saja, maka jumlah keempat sudutnya harus 360 derajat. Dengan demikian maka sudut P ditambah sudut S ditambah sudut H ditambah sudut R itu harus 360 derajat ya. Sudut P nya adalah
90 derajat, sudut S-nya adalah 90 derajat, sudut Q adalah 75 derajat, sudut R ditanyakan sama dengan 360 derajat. Ini kita jumlah, ini adalah 180 ditambah 75 ditambah sudut R sama dengan 360. Kemudian kita jumlah 180 tambah 75 adalah 255 ya, tambah sudut R sama dengan 360, maka sudut R sama dengan 360 dikurangi 255. Nah, kita mengurangi 360 dikurangi 225. Oke, kurangi 0 dikurang 5 adalah 5, kemudian 6 itu terambil 1, masih 5 dikurangi 2 adalah 5 kurangi 2 adalah 3, ini adalah 1 ya, ini 1, berarti 135 derajat sudut R itu adalah 135 derajat. Ternyata di sini tidak ada 100, 105, 110, 125, maka jawabannya adalah E ya. Jawabannya adalah E, 135 derajat. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.